Salam planter Indonesia. Kembali kita akan mereview berkaitan dengan pupuk untuk perkebunan kelapa sawit. Pemupukan di perkebunan kelapa sawit yang memiliki angka sampai 60% dari total pemeliharaan tanaman kita, maka perlu bijak memilih pupuk apa yang nanti akan kita gunakan di lahan kita. Mungkin salah satu pilihannya adalah pada NPK. NPK ini memiliki sebuah alasan kapan dia akan digunakan di lahan. Salah satunya adalah ketika tanaman memiliki kondisi defisiensi atau kekurangan unsur hara yang kronis. Misalnya Anda atau para petani Indonesia memiliki dana untuk membeli kelapa sawit dari yang sudah tidak terpelihara, kemudian kita beli, kemudian kondisinya adalah defisiensi yang kronis pada semua unsur hara. Misalnya defisiensi nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, semuanya ada pada tanaman itu. Maka pilihan The Planter Indonesia adalah memupuk dengan NPK. Kalau seandainya memupuk dengan pupuk tunggal, maka kita diperlukan harus ada waktu jeda antara pupuk satu dengan pupuk yang lain. Yang kedua, kalau misalnya menggunakan pupuk tunggal juga dibutuhkan HK yang banyak. Sehingga pilihannya jatuh kepada NPK untuk merecovery sebuah kebun yang dalam kondisi defisiensi akut pada seluruh tanamannya. Di mana tanaman itu adalah baru kita beli dari misalnya dari masyarakat yang lain atau sebuah perusahaan yang men-take over perusahaan lain yang mana perawatannya selama ini adalah tidak terawat dengan sempurna. Kemudian kita akan mengenalkan namanya NPK. NPK di belakang samping saya ini ada NPK, salah satu contohnya saja adalah NPK Mahkota, di mana NPK di setiap pupuk itu ada tanggal produksinya. Belilah pupuk yang dekat dengan tanggal produksinya, karena bahwa pupuk yang dekat dengan tanggal produksi otomatis kondisinya jauh lebih baik apabila penyimpanan juga baik. Yang kedua adalah kandungannya. Di dalam kandungan NPK ini ada 12, ini misalnya adalah 12, 12, 17, 2 plus trace elemen. TE ini adalah trace elemen. Ada beberapa pupuk NPK yang tidak memiliki TE. Maka biasanya ada TE dan tidak ada TE, itu akan mempengaruhi harga. Misalnya kita kenalkan dulu 12, 12, 17, 2 artinya apa? 12 yang pertama ini adalah 12% nitrogen, 12% P2O5, 17% K2O dan 12% magnesium oksida atau MgO. Jadi di sini juga sudah ada magnesiumnya. Lah, di dalam penggunaan NPK itu sangat disesuaikan dengan kandungan ini. Ada yang kandungannya merata, NPK, Mg-nya itu merata, ada yang 16, 16, 16, ada yang 20, 20, 20, jenisnya banyak sekali. Tidak ada masalah, yang penting adalah sesuaikan jumlah kekurangan yang ada di pohon itu, di pokok itu, dengan memberikan NPK-nya. Nah, di dalam NPK ini memang kelebihannya tadi saya sampaikan, ngirit biaya dan pemupukannya bisa sekaligus. Tapi NPK ini juga punya kelemahan, bahwa kelemahan NPK adalah rupiah per kilogram unsurnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan urea. Urea yang kandungannya 60%, harganya lebih murah daripada 12% saja. Ketika ditotal misalnya menggunakan konversi yang ada di video sebelumnya, itu jauh lebih mahal menggunakan NPK ini. Maka harus sangat bijak memilih NPK ini menjadi pemupukan di lahan sawit, di lahan pertanian sawit kita. Kecuali bahwa pupuk NPK ini secara umum banyak digunakan di pembibitan. 12, 12, 17, 2 ini adalah pupuk NPK lanjutan yang dipakai di pembibitan, di mana usianya biasanya dipakai di nursery atau bibit yang sudah mulai besar. Karena kandungan 17% K2O ini akan digunakan bibit kita untuk memperbesar bonggol kelapa sawit, supaya kualitas bibit kelapa sawitnya menjadi bagus. Karena salah satu ciri bibit yang bagus adalah memiliki bonggol yang besar. Kemudian selanjutnya di sini kita akan bahas masalah trace elemen. Trace elemen yang ini adalah pupuk unsur hara mikronya. Ada boron, ada Zn, ada kemudian di sini
ada mangan, dan sebagainya adalah unsur hara mikro yang diperlukan. Kebutuhan hara mikro dengan kita memberikan NPK yang ada TE-nya sudah terpenuhi, persatuan beratnya sudah terpenuhi. Karena bahwa pemupukan hara mikro itu sebenarnya sedikit saja. Ibaratnya cuma suplemen saja. Akan tetapi kekurangan suplemen akan mengakibatkan kondisi yang fatal, apalagi boron, apalagi Zn, ada Cu yang dibutuhkan di saat di lahan gambutnya. Maka para petani Indonesia dan para planter Indonesia gunakanlah NPK yang ada TE-nya sebagai bagian ininya. Kemudian apakah NPK itu 100% asli atau tidak? Maka dicek kembali lagi. Saya tidak akan lupa lagi mengingatkan para planter semuanya. NPK sekarang sering terjadi penambahan bahan-bahan campuran yang tidak pas. Artinya ada banyak pengotornya. Untuk mengetesnya, ambil sedikit, masukkan ke dalam botol plastik, kasih air, kemudian diguncang-guncangkan atau dikocok supaya dia nanti larut. Lihat kelarutannya. Maka kalau misalnya mau membeli dalam partai besar, pastikan dulu bahwa kelarutannya itu benar-benar kelarutannya itu bagus. Kalau 100% larut itu agak susah karena masih ada kandungan fosfor yang kelarutannya agak rendah. Sehingga dicek dulu kalau mau ingin membeli dengan jumlah partai yang banyak. Nah, sekali lagi, simpan baik-baik NPK. NPK ini memiliki kandungan nitrogen yang relatif keras terhadap tanaman. Pemupukan NPK di bibitan, kondisi dia melanting atau waktu kita mupuk itu masih sembarangan, 1 butir NPK bisa menghanguskan pucuk kelapa sawit. Ingat sekali lagi, 1 butir NPK bisa menghanguskan pucuk kelapa sawit karena bahwa ada kandungan nitrogen. Ketika NPK dia nempel ke pucuk kelapa sawit, maka terjadilah plasmolisis atau pecahnya sel di pucuk sawit itu yang menyebabkan gosong. Maka berhati-hati juga di dalam penggunaan NPK. Begitu juga di TBN, tanaman yang masih kecil, pemupukan NPK harus hati-hati. Kalau toh harus menggunakan tenaga kerja, gunakan tenaga kerja yang terampil. Penyebaran NPK yang sampai ke pelepah, pucuk pelepah bisa menyebabkan gosong. Yang dikira ada kumbang tanduk, ada serangan ini, tidak. Padahal dia hanya NPK yang masuk ke dalam pupus kelapa sawit yang menyebabkan plasmolisis atau pecahnya sel dari pucuk tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di review pupuk NPK ini. Gunakanlah NPK dengan perhitungan yang matang supaya jangan sampai pemupukan di perkebunan kita tidak efektif dan tidak efisien. Apalagi rupiah pemupukannya terlalu mahal, itu juga perlu dipertimbangkan. Hanya digunakan di kondisi bahwa kita kurang tenaga kerja ataupun defisiensi yang kompleks. Terima kasih, salam planter Indonesia.